Ini saya nukil sarikan dari tafsirnya Syekh Mutawalli Al-Sa'rawi. Itu adalah ayat yang lalu dibuktikan oleh sains kontemporer sebagai bukti bahwa bumi ini bentuknya bulat, tidak datar. Udah ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad ya, Nabi Ibrahim itu. Doanya itu baru dikabul ribuan tahun kemudian. Jadi nek jenengan doa baru setahun orang kabul, mbok sabar gitu. Teman-teman, saya ingin mengikuti apa yang tadi dipaparkan Kak Kusgi. Saya ingin mulai dari ayat pendek ini, surat Al-Furqan. Wa huwallazi ja'alal laila wan nahara hilfatan. Itu nek diterus kayak ada. Udah sampai situ aja. Dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang secara silih berganti. Hilfatan itu silih berganti. Ayat ini dan Al-Quran itu turun nyaris 1500 tahun lalu ya. Ini coba saya dekati agak-agak saintifik sedikit ya, tipis-tipis lah. Termasuk ayat tersebut. Turun nyaris 1500 tahun lalu saat ilmu pengetahuan, sains dan teknologi itu tanda petik nggak ada. Belakangan ini atau di abad 21 ini ya, seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, ayat tersebut sependek itu, ini saya nukil sarikan dari tafsirnya Syekh Mutawalli Al-Sa'rawi ya. Itu adalah ayat yang lalu dibuktikan oleh sains kontemporer sebagai bukti bahwa bumi ini bentuknya bulat, tidak datar. Coba bayangin, ayat sependek itu menjelaskan sesuatu yang agung yang itu baru dikenal manusia yang cerdas, berteknologi di abad 21. Syekh Mutawalli Al-Sa'rawi menjelaskan begini di tafsirnya tentang ayat itu. Hilfatan itu silih bergantinya siang dan malam, menandakan adanya perjalanan atau dalam kurung rotasi. Perjalanan di mana antara siang dan malam itu tidak pernah bertindihan atau bertabrakan. Ya silih berganti aja. Ada sisi bumi sekarang di sini malam ya. Katakanlah di Amerika itu siang. Begitu. Itu tidak pernah kejadian. Lalu malam semua. Siang semua. Gitu ya. Pertanda bahwa perjalanan siang dan malam melalui perputaran bumi itu memang berganti secara hilfatan. Kalau bumi ini datar, maka logikanya siang dan malam itu harusnya sama-sama ada di tempat yang sama dan pasti bertabrakan bertumbuhan. Jadi rodo orang ikuti Al-Quran itu, yang bumi datar itu. Tapi poin saya tentang bumi bulat, bumi datar, bukan itulah ya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa nyaris 1500 tahun lalu ada ayat. Atau kalau zaman itu orang seperti Urwah bin Mas'ud sebelum masuk Islam mengatakan hada sihrum, ini sihir cuman gitu ya. Yang dikatakan Nabi itu, Al-Quran itu loh disebut sihir. Yang sangat pendek. Hari ini itu lalu terbukti bahwa ini secara saintifik itu ternyata telah direkam oleh Al-Quran bahwa bumi itu bulat melalui silih bergantinya siang dan malam. Di ayat lain ada tentang itu ya, tapi udah cukup. Hebat gak ya? Hebat ya? Hebat. Nah,
Saya ingin mengatakan kemudian, poin saya bukan ahli sains ya. Udahlah biar anak saintek aja ya. Itu pun kalau pintar orangnya. Saya berpoin kepada ini. Jika Al-Quran itu bukan kalamullah, tidak datang dari sisi Allah. Alasan logis rasional apa yang bisa menjelaskan nyaris 1500 tahun lalu ada orang yang bisa menjelaskan tentang bumi bulat ini tanpa bantuan teknologi? Kan mustahil. Ya toh? Kan mustahil. Sehingga lalu melalui sampel satu ini saja cukuplah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah bahkan melalui pendekatan saintifik. Oke, ini disclaimer ya. Saya ingin mengatakan ke panjenengan, saya termasuk orang yang tidak setuju hasanah dalil baik Al-Quran ataupun hadis ya dijadikan pendalilan bagi hal-hal lahiriah yang kita lakukan lalu dibenar-benarkan secara cocok logi oleh temuan-temuan sains. Misalnya, saya termasuk kurang setuju kalau sholat itu disebut sebagai gerakan kesehatan. Itu tidak perlu dilakukan menurut saya. Nanti ada orang rajin sholat, stroke ini gimana sholat ya gitu. Seolah-olah salah secara sains. Bahwa ada keterangan begini begitu ya sudah cukup sebagai keterangan, tapi nggak perlu lalu disaintifikasikan. Karena Al-Quran terlalu agung hanya untuk dipaksakan gaduh dengan sains. Biar sains aja yang ngikuti Al-Quran itu. Oke, saya balik ke gini. Bahwa satu ayat pendek itu menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada sosok yang pasti itu sefrekuensi di posisi itu, keagungannya. Tiada lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan begitu ya. Nah, keterangan ini pengen saya jadikan alas atau pondasi bagi pemahaman kita lebih lanjut yang ingin saya sampaikan berikutnya. Maka teman-teman, lalu kemudian menjadi semacam agak aneh, agak ganjil. Ketika misalnya ada orang hari ini yang merasa bisa langsung takarrub kepada Allah, itu tanpa melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Itu agak tidak wajar menurut saya, dan saya bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiahnya. Coba perhatikan dengan cara seperti ini saja ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dulu ada di Mekah, itu berdoa kepada Allah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka. Ini Mekah ya maksudnya ya. Yang lalu membacakan ayat-ayatmu buat mereka. Yang lalu mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu sunnah maksudnya. Wa yuzakkihim, dan menjadikan mereka suci. Itu doa Nabi Ibrahim. Allah lalu mengijabah doanya Nabi Ibrahim itu dengan dilahirkannya dan dimunculkannya serta diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bagaikan ijabahnya doa Nabi Ibrahim pada konteks ini ya. Walaupun di sisi lain kita tahu bahwa Kanjeng Nabi tentu saja lebih unggul daripada seluruh rasul. Nabi Ibrahim itu udah ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad ya. Nabi Ibrahim itu. Doanya itu baru dikabul ribuan tahun kemudian. Jadi nek jenengan doa baru setahun orang kabul mbok sabar gitu loh. Nggih. Dheweke ya bukan nabi loh. Bukan nabi kok pengen lebih prioritas daripada Nabi Ibrahim, itu kan tidak wajar paham seperti itu. Wasta'inu bisobri wassolati, minta tolonglah pada Allah dengan
sabar dan sholat. Itu ya. Lalu kemudian Allah mengijabah ini ya, dengan mengutus kanjeng Nabi. Dan ini juga dijawab oleh Al-Quran, diabadikan oleh Al-Quran. Dengan isi yang mirip-mirip dan bahkan diberi ijabah yang lebih dari doanya Nabi Ibrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul dari golongan kalian sendiri, yakni Nabi Muhammad itu. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian itu, kepada mereka itu. Wa yuzakkikum. Dan Nabi, ini damirnya balik ke Nabi ya, bukan Allah. Wa yuzakkikum. Dan Rasul itu atau Nabi Muhammad itu yang menjadi sebab, menjadi wasilah bagi kalian itu menjadi golongan orang-orang yang suci. Yang dimaksud suci di sini adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baru kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, mengajarkan Al-Quran dan sunnah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan hal-hal lain yang kalian belum mengetahuinya. Coba teman-teman ya, tadi di poin pertama saya udah terangkan bahwa dahsyatnya Al-Quran sebagai kalamullah itu hanya mungkin dikaruniakan kepada sosok yang juga dahsyat. Begitu. Sosok yang juga dahsyat. Dan yang dahsyat tadi itu adalah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau jenengan bertanya, dahsyatnya seperti apa? Perhatikan ayat kedua barusan. Kanjeng Nabi lah yang menjadi sebab bagi yuzakikum. Panjenengan menjadi bisa beriman dan bertakwa itu baru kayak Kanjeng Nabi. Andai Allah Ta'ala tidak mengutus Nabi Muhammad, apa kalian lalu paham tentang syahadat? Enggak kan? Apa kita lalu paham tentang sholat? Andai ya, andai. Andai Al-Quran ini turunkan begitu aja ya, ditemukan oleh orang misal gitu. Tapi tidak ada Nabi Muhammad. Bagaimana kita itu memahami aqimus sholat, dirikan sholat itu? Kan nggak mungkin ya dengan tahu carane ruku. Carane ruku, carane tasahud dan sebagainya itu. Yang itu semua dijelaskan oleh Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Begitupun bab puasa, begitupun bab haji, zakat dan sebagainya. Sampai di sini jelas betul bahwa sudahlah di posisi kita bisa beriman dan bertakwa kepada Allah itu bibarkati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun bisa beramal soleh itu dengan barokah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana mungkin ada orang yang lalu mengatakan langsung aja kepada Allah, seolah-olah dia itu bisa sholat tanpa Nabi. Padahal di dalam sholat dia membaca sholawat. Kan begitu ya.